Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puspa Nilasari dan dua rekan saya yang bernama Rohniati dan Rizwan Ali. Di sini kami dari TIB Universitas Hamzah Madi akan mempresentasikan sebuah materi otomata atau teori bahasa dan otomata mengenai fine state otomata. Baiklah, untuk pemateri pertamanya yaitu untuk teman saya Rohniati, kepadanya dipersilakan. Baik, untuk penjelasannya yaitu Finite State Automata atau FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Pada saat transisi, automata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. Finite state automata memiliki dua status, status terima atau status tolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya adalah terima, demikian juga sebaliknya. Untuk cara kerjanya, finite state automata membaca memori masukan berupa tape yaitu satu karakter tiap saat atau dari kiri ke kanan. Menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat finite automata mulai membaca tape, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima. Finite automata. String-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Untuk aturan tupel suatu FSA secara formal dinyatakan oleh 5 tupel. N sama dengan Q himpunan state, sigma himpunan simbol, delta fungsi transisi, E state awal, F himpunan state akhir. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh VSA untuk pencek parti ganjil. Nah, jadi di sini tuh kita memiliki himpunan state yang bernama genap dan ganjil. Nah, untuk simbol himpunannya yaitu atau simbol masukannya yaitu ada 0 dan 1. Nah, untuk state awalnya yaitu genap. Nah, di sini kita bisa melihat kalau ada tanda garis panah yang tidak memiliki simbol inputan, maka itu dinyatakan sebagai state awal. Untuk state akhirnya yaitu parati ganjil. Nah, untuk kode atau simbol dari state akhir ini adalah memiliki dua lingkaran. Oke, baiklah, di sini untuk penjelasannya itu kita akan membuat suatu grammarnya terlebih dahulu. Di sini untuk state genap, ke genap itu memiliki simbol inputan 0. Berarti untuk genap, ke genap memiliki inputan 0. Nah, jadi untuk garisnya atau diagram grammarnya akan seperti ini. Genap 0 menuju ke genap. Nah, untuk genap ke 1 yaitu ganjil, berarti genap 1 menuju ke ganjil. Setelah itu ganjil ke genap inputannya itu 1, berarti ganjil ke genap inputannya adalah 1. Dan untuk ganjil 0 maka dia akan menuju ke ganjil. Jadi seperti ini, ganjil ke 0 akan menuju ke ganjil atau dirinya sendiri. Nah, sebuah PSA dibentuk dari lingkaran yang menyatakan state. Label pada lingkaran adalah nama state. Ini nama state atau nama himpunannya. Busur menyatakan transisi atau perpindahan. Nah, ini adalah busur yang menyatakan perpindahan atau transisinya. Label pada busur yaitu simbol input. Nah, ini adalah 0 dan 1 ini merupakan simbol input. Lingkaran yang didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia tidak memiliki sebuah inputan, berarti itu dinyatakan sebagai state awal.
Lingkaran ganda menyatakan state akhir seperti ini, yaitu diganjil. Jadi, sebuah mesin otomata dapat dinyatakan dalam diagram transisi, fungsi transisi, dan label transisi. Nah, di sini PSA itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, deterministic finite state automata atau DVA. Dari suatu state, ada tempat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministik artinya tertentu atau sudah tertentu fungsi transisinya. Notasi matematis DVA yaitu M sama dengan nama DVA-nya, Q sama dengan himpunan keadaan DVA, S sama dengan himpunan alfabet, D sama dengan fungsi transisi, Q0 sama dengan keadaan awal, dan P sama dengan keadaan akhir. Jadi untuk menentukan keseluruhan deterministik automata dapat dinotasikan sebagai M sama dengan Q, S, D, Q0, dan P. Pengujian contoh DVA pengujian untuk menerima bit string dengan banyaknya 0 genap serta banyaknya 1 genap. Nah, di sini kita umpamakan terlebih dahulu, sebelumnya kita tidak tahulah apakah 011 itu diterima atau 10010 ditolak. Untuk diagram transisinya yaitu di sini kita mempunyai suatu himpunan state yaitu dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi banyak himpunannya itu yaitu adalah 4. Untuk simbol inputan yaitu ada 0 dan 1. Dan untuk state awalnya yaitu ada Q0. Nah, dan untuk V atau state terakhirnya yaitu juga Q0. Nah, di sini kita memiliki state awal dan state akhirnya yaitu sama, yaitu sama-sama berada pada himpunan state Q0. Nah, untuk fungsi transisinya Q0 memasukkan inputan 0 menuju ke Q2. Jadi Q0 memasukkan himpunan 0 menuju ke Q2. Dan setelah itu Q0 memiliki inputan 1 menuju ke Q1. Q0 memiliki inputan 1 menuju ke Q1. Setelah itu Q1 memiliki inputan 0 menuju ke Q3. Q1 memiliki inputan 0 menuju ke Q3. Dan setelahnya yaitu Q1 memiliki inputan 1 menuju ke Q0. Q1 memiliki inputan 1 menuju ke Q0. Q2 memiliki inputan 0 menuju ke Q0. Q2 memiliki inputan 0 menuju ke Q0. Q2 memiliki inputan 1 menuju ke Q3. Q2 memiliki inputan 1 menuju ke Q3. Setelah itu, Q3 memiliki inputan 0 menuju ke Q1. Q3 memiliki inputan 0 menuju ke Q1. Dan yang terakhir yaitu Q3 memiliki inputan 1 menuju ke Q2. Q3 memiliki inputan 1 menuju ke Q2. Nah, jadi apabila kita mengeceknya di sini 0 0 1 1 di sini apakah diterima atau tidak. Jadi kita bisa langsung melihat untuk state awalnya itu berarti kita mulai dari sini. State awal adalah 0, berarti 0 menuju ke Q2. Setelah itu Q2 memiliki inputan 0. Berarti Q2 memiliki inputan ke 0 yaitu berpindah ke Q0. Setelahnya Q1 memiliki inputan Q1, berarti menuju ke Q1. Dan Q1 memiliki inputan 1 menuju ke Q0. Nah, jika dia titik terakhirnya atau state terakhirnya menuju kepada Q0 yang merupakan state akhir, maka situasi yang seperti itu akan diterima. Nah,
berarti 0011 itu statusnya diterima. Baiklah, di sini kita akan lanjut untuk menyelesaikan masalah apakah 10010 itu ditolak atau diterima. Nah, jadi kita mengawalinya dari step awal yaitu Q0. Q0 berarti menginput 1, berarti Q0 memiliki input 1 berarti menuju ke Q1. Setelah itu 0. Q1 memiliki inputan 0 berarti menuju ke Q3. Lalu diinput 3 lagi berarti lalu diinput 0 lagi berarti Q0 Q3 Q3 memiliki inputan 0 berarti balik lagi menuju ke Q1. Setelah itu Q1 memiliki inputan 1 yaitu Q1 memiliki inputan 1 berarti menuju ke Q0. Setelah itu Q0 memiliki inputan 0 berarti Q0 memiliki inputan 0 berarti dia pindah ke Q2. Nah, untuk situasi yang seperti ini berarti ditolak. Kenapa? Karena Q2 ini bukan merupakan state akhir. Apabila dia berhenti ke state yang bukan merupakan state akhir, maka situasi tersebut akan ditolak. Nah, jadi di sini adalah penjelasan-penjelasan yang sudah saya jabarkan tadi. Yang kedua adalah non-deterministic finite automata atau NFA. Dari suatu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Bagian-bagian dari non-deterministic finite automata adalah: yang pertama, automata berhingga yang tidak pasti untuk setiap pasangan state input, bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Yang kedua, untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar atau transisi berlabel pada simbol input yang sama. Yang ketiga, untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Yang keempat, suatu string X dinyatakan diterima oleh bahasa NFA M sama dengan Q D S F bila XD atau SX memuat sebuah state di dalam F. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh dari NVA. Nah, di sini kita akan melihat gambar atau diagram di atas. Nah, bila state Q0 mendapatkan inputan A, maka bisa berpindah ke Q0 atau Q1. Nah, jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa PNI itu bisa memiliki dua transisi atau arahnya itu tidak menentu. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Q0 apabila menerima inputan A, maka dia bisa menuju ke Q1 ataupun menuju ke dirinya sendiri yaitu Q0. Nah, yang secara formal bisa dinyatakan seperti Q0 yang memiliki inputan A sama dengan yaitu menuju ke Q0-nya itu sendiri ataupun bisa menuju ke Q1. Maka automata ini disebut dengan non-deterministik atau yang bisa dikatakan sebagai tidak pasti arahnya. Nah, untuk tabel transisinya bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu apabila Q0 memiliki inputan A, maka apabila Q0 yang memiliki inputan A, maka dia bisa menuju ke Q0 atau dia bisa menuju ke Q1. Q0 memiliki inputan B, maka Q0 memiliki inputan B, maka dia akan menuju ke Q1. Q1 memiliki inputan A, Q1 memiliki inputan A berarti menuju ke Q1. Q1 memiliki inputan B, berarti Q1 memiliki inputan B akan menuju ke Q1. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan pada materi Bind State Automata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian
Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.